warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Jadi analisis regresi ini kita gunakan untuk melihat pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain atau pengaruh dua variabel terhadap variabel yang lain. Ya. Kalau analisis korelasi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu kita gunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Bedanya pengaruh dengan regresi, kalau pengaruh itu hubungan satu arah, kalau korelasi atau hubungan adalah dua arah ya. Jadi misalkan si A punya hubungan dengan si B, maka kita bisa katakan si B juga punya hubungan dengan si A. Sama saja. Tetapi kalau pengaruh si A mempengaruhi si B, ya, kita tidak bisa mengatakan atau belum tentu si B juga mempengaruhi si A. Dalam regresi, itu ada variabel yang mempengaruhi dan ada variabel yang dipengaruhi. Variabel yang mempengaruhi ini sering disebut dengan variabel independen atau variabel bebas, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat atau variabel dependen. Misalkan seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh kecerdasan siswa, tingkat kecerdasan siswa terhadap hasil belajarnya. Di sini berarti variabel bebasnya atau variabel independennya adalah kecerdasan. Ya, sedangkan hasil belajar adalah variabel terikat atau variabel dependen, variabel yang dipengaruhi. Nah, dalam kasus seperti ini, maka kita bisa melihat atau kita analisis apakah kecerdasan siswa ini mempengaruhi hasil belajar itu menggunakan analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah analisis regresi di mana variabel yang mempengaruhi variabel bebasnya itu hanya ada satu. Ya, jadi kalau variabel bebasnya lebih dari satu, maka kita bisa menggunakan analisis regresi linear ganda. Kalau ada dua variabel bebas, misalkan guru ini ingin mengetahui apakah ada pengaruh tingkat kecerdasan dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar, berarti variabel bebasnya kan ada dua, kecerdasan dan motivasi. Ya, kecerdasan dan motivasi. Berarti variabel bebasnya ada X1, X2. Apakah ini berpengaruh terhadap hasil belajar? Nah, berarti ini kita gunakan analisis regresi linear dengan dua variabel, regresi linear ganda dengan dua variabel bebas. Kita akan pelajari nanti ya. Sekarang kita pelajari dulu analisis regresi linear sederhana. Nah, analisis regresi linear itu bisa kita gunakan untuk peramalan. Ya. Gunakan untuk peramalan. Kenapa disebut analisis regresi linear? Ini
linear ya, linear itu lurus ya, lurus. Nah, jadi kalau ada data seperti ini, misalkan tadi ya, akan melihat apakah ada pengaruh kecerdasan terhadap hasil belajar. Kecerdasan adalah variabel bebas yang sering disimbolkan dengan X, hasil belajar variabel tingkat Y-nya, ini Y-nya, ini X-nya. Nah, kemudian setelah dilakukan pengukuran, nomor absen 1, ternyata nilai kecerdasannya 40, hasil belajarnya 45. Nah, nomor absen 2, kecerdasannya 50, nilai skor kecerdasannya, nilai hasil belajarnya 65, dan seterusnya. Buat diagram titik ya, ternyata seperti ini. Nah, ini kan titik-titik ini menyebar, tapi mendekati sebuah garis lurus, membentuk sebuah tren. Membentuk sebuah tren ke sana. Semakin besar variabel X-nya, ternyata dia semakin ke kanan, semakin naik variabel Y-nya. Nah, ini berarti regresinya cenderung membentuk sebuah garis lurus. Nah, dalam analisis regresi linear sederhana, yang pertama harus kita lakukan adalah kita mencari garis, ya, persamaan garis yang paling menggambarkan hubungan antara atau pengaruh antara variabel X dan variabel Y-nya. Lihat kecerdasan tadi ya, kecerdasan Y-nya ini hasil belajar. Untuk mencari garis lurus ini, kita atau kalau kita mau menentukan persamaan garis lurus ini, ya, persamaan umum garis linear adalah Y sama dengan A plus BX. A-nya disebut konstanta, B-nya koefisien dari variabel X. Nah, untuk menentukan A dan B, ini adalah rumusnya. A adalah jumlah dari variabel Y dikalikan jumlah variabel X yang telah dikuadratkan, kurangi jumlah variabel X kali jumlah variabel X kali Y, dan seterusnya. Setelah ketemu nilai A dan nilai B, kita masukkan ke persamaan umum dari persamaan linear sederhana. Persyaratan menggunakan model regresi yang pertama, ya, datanya harus berskala interval atau rasio. Interval atau rasio skalanya, atau lebih mudahnya ini ciri khususnya adalah data diperoleh dengan cara mengukur, atau ada alat ukurnya ya. Ada alat ukur yang kita gunakan untuk memperoleh data. Kalau tadi tingkat kecerdasan ada alat ukurnya kan, ada instrumen untuk mengukur tingkat kecerdasan. Begitu juga hasil belajar. Soal yang kita gunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Kemudian terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan variabel Y-nya, variabel tingkat dan variabel bebasnya. Kita lihat di diagram titiknya ya, cenderungannya adalah membentuk linear. Ya. Kalau yang tidak linear bagaimana? Kalau ternyata diagram titiknya misalkan menyebar seperti ini. Nah, ini kan tidak linear ya, tidak ada kecenderungan membentuk sebuah garis lurus, atau misalkan nah kalau seperti ini dia tidak linear ya, karena persamaannya ini kalau kita buat garis bukan persamaan linear buat garis, tapi persamaan kuadrat. Kalau kecenderungan datanya seperti ini, bisa menggunakan analisis regresi, kita gunakan model lain ya. Tidak kita pelajari ya dalam pertemuan ini dan dalam mata kuliah. Nah, regresi linear saja
Ada regresi linier sederhana, regresi linier ganda dengan 2 variabel bebas, regresi linier ganda dengan lebih dari 2 variabel bebas. Kita bahas ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah harus berdistribusi normal ya, harus diuji normalitas terlebih dahulu ya. Kita lakukan uji normalitas sebelum kita menggunakan analisis regresi linier. Nah, karena ini rumus regresi linier itu diturunkan dari distribusi normal ya, diartikan dari distribusi normal. Maka sebelum kita menggunakan analisis regresi linier, pastikan dulu kalau levelnya. Syarat yang keempat, kedua variabel bersifat dependen. Ya, artinya tadi ada variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi. Ya, variabel itu. Baik, untuk lebih jelas lagi, kita langsung ke contohnya. Kalau dari tadi tidak itu ya, kita mau lihat apakah ada pengaruh kecerdasan terhadap hasil belajar ini. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari persamaan regresinya. Nah, kita menentukan nilai A dan nilai B-nya. Kita bisa menggunakan Excel karena kita memerlukan jumlah Y, jumlah variabel X yang dikuadratkan, kita menggunakan tabel seperti ini ya. X kuadrat adalah variabel X yang dikuadratkan pangkat 2. Nah, ini adalah nilai X kuadrat, yang ini Y kuadrat, Y pangkat 2 dari variabel Y pangkatkan 2, kemudian X kali Y, X dikalikan Y. Nah, teman-teman bisa coba menggunakan Excel atau secara manual menggunakan kalkulator, boleh sama saja. Setelah itu kita jumlahkan, ini jumlah dari X. Nah, sebelah ke kanan kita tarik saja. Nah, jadi ini adalah jumlah dari variabel X ya. Jadi yang di sini adalah sigma dari X, ini jumlah dari variabel Y, yang ini jumlah dari X kuadrat, ini jumlah dari Y kuadrat, dan ini jumlah dari X. Kita langsung masukkan ke rumusnya. A sigma Y sama dengan sigma Y-nya ini dikali dengan jumlah X kuadrat. Itu dikurangi jumlah dari variabel X dikalikan jumlah dari XY. Yang bawah N-nya 13 ya, banyaknya siswa, 13 kali jumlah X kuadrat, berarti yang kurangi jumlah dari X dikuadratkan, jumlah dari ini dikuadratkan, jadi ini pangkat 2. Oke, yang atasnya berapa? Sama dengan ini dikurangi yang bawah, dikurangi. Oke, jadi hasilnya adalah ini dibagi dengan ya, jadi ini A-nya. Oke, sekarang kita cari B-nya.
Y-nya sama dengan N-nya 13 kali jumlah dari X-Y dikurangi jumlah dari X kali jumlah Y. Oke. N-nya 13, jadi sama dengan 13 kali jumlah X kuadrat itu ini dikurangi jumlah variabel X yang dikuadratkan. Sama dengan X kuadrat. Jumlah dari variabel X kan ini ya, jumlah variabel X ya, 2. Ini dikurangi ini bawah dikurangi dengan hasilnya sama dengan ini bagi yang pertama. Oke, ini adalah B-nya. Jadi samaan regresinya sudah kita temukan, A-nya 19,74, B-nya kita tambah, B-nya 0,84 X-nya. Jadi variabel X-nya koefisiennya adalah 0,84 dan konstantanya adalah 19,7. Artinya kalau kita sudah ketemu persamaan regresi seperti ini, setiap X bertambah 1 satuan, maka Y-nya akan bertambah 0,84 satuan. Ya, 8,4 kali 1 kan, X-nya kan tambah 1. Jadi, untuk persamaannya ternyata seperti ini. Ya, jadi dengan persamaan ini kita bisa tahu. Di sini kan tidak ada nilai kecerdasan 30 ya. Tidak ada. Maka kalau kita sudah menemukan persamaan ini, kita bisa tahu. Kalau kecerdasan siswanya 30, hasil belajarnya kira-kira dapat berapa ya? Nah, bisa masukkan ke sini. Berarti kan nilai X-nya. Y, nilai hasil belajarnya ya sama dengan 19,7 ditambah 0,84 kali 30 karena X-nya 30. Dihitung nanti ketemulah nilai Y-nya, nilai hasil belajarnya. Jadi kalau X-nya 30 atau hasil kecerdasannya 30, padahal di sampel ini tidak ada, ternyata hasil belajarnya berapa kira-kira nanti ya. Ini disebut peramalan menggunakan analisis regresi. Tetapi belum selesai sampai di sini. Dalam analisis regresi linear sederhana, setelah kita mengetahui atau kita temukan persamaan garis regresinya, kita harus uji dulu apakah persamaan itu, persamaan yang sudah kita tentukan ini, kita temukan ini merupakan persamaan yang linier. Jadi harus diuji linearitasnya terlebih dahulu. Setelah diuji linearitasnya, kemudian harus kita uji signifikansinya, keberartian dari persamaan regresi tersebut, dari regresi itu. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kali ini kita cukup sampai di sini. Ya, silahkan bisa latihan teman-teman untuk menemukan persamaan regresi dari latihan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesulitan, silahkan bisa